Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwinaya Janti Santoso, kelas 11 RPL 3, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Ibnu Qutaibah. Pertama, kita akan membahas nama lengkap dan tempat kelahirannya. Kedua, keilmuan dan akhlak. Ketiga, masa mencari ilmu dan mengajar. Keempat, beberapa karya dalam bidang tafsir dan hadis. Kelima, wafat dari Ibnu Qutaibah. Nama lengkap dan tempat kelahirannya. Ibnu Qutaibah memiliki nama lengkap sebagai Imam Al-Alim Al-Fadil Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Al-Dinuri. Ada juga yang mengatakan Al-Marwazi. Dikenal sebagai imam nahwu dan ahli bahasa yang telah mengarang beberapa bidang tafsir, hadis, dan beberapa ilmu lainnya. Beliau dilahirkan pada tahun 213 Hijriah atau 828 Masehi di Baghdad. Dan ada yang mengatakan di Kufah. Pada masa itu, Baghdad merupakan ibu kota negara yang berada di dekat bekas ibu kota Persia, Stepison. Keilmuan dan akhlak. Ibnu Qutaibah dikenal sebagai pribadi yang memiliki ilmu yang sangat mendalam dalam bidang agama, fikih, tafsir, hadis, dan beragam bidang ilmu lainnya. Ibnu Nadim pun menyanjung beliau dengan mengatakan, Ibnu Qutaibah itu ahli dalam bidang bahasa, nahwu, gharib Al-Quran, serta berbagai makna-maknanya, syair, fikih, dan juga memiliki karya yang sangat banyak. Ibnu Katsir pun juga memuji beliau dengan mengatakan bahwa Qutaibah adalah pemilik beragam karya yang mendalam, bermanfaat, dan mengumpulkan berbagai ilmu bermanfaat sehingga karangannya memiliki ciri khas bahwa pengarangnya adalah seseorang yang memiliki akal yang runtut dan terstruktur. Hal ini karena dirinya berusaha keras dalam mengambil manfaat dari pencarian pengetahuan dan ilmu. Masa mencari ilmu dan mengajar. Setelah Ibnu Qutaibah terkenal akan keilmuannya yang mendalam, beliau pun dipilih untuk menjadi qadhi atau hakim di kota Dinuri yang termasuk bagian negara Persia saat itu. Di kota Dinuri ini terdapat kumpulan para ulama, ahli fikih, dan para ahli hadis sehingga beliau pun banyak berdiskusi dengan mereka dan juga mengajar beragam masalah dalam fikih dan hadis. Setelah beberapa waktu, Ibnu Qutaibah kembali lagi ke Baghdad dan bertemu dengan Abu Hasan Ubaidillah bin Yahya bin Hakan yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Khalifah Al-Mutawakkil. Di Baghdad, Ibnu Qutaibah juga membuka majelis ilmu untuk mengajar. Beberapa karya dalam bidang tafsir dan hadis. Ibnu Qutaibah adalah salah seorang ulama yang gemar menulis. Hasil karyanya tidak kurang dari 300 buah. Beberapa karya Ibnu Qutaibah dalam bidang tafsir dan hadis antara lain. 1. Ta'wi'ul Mushkil Al-Quran. Karya ini ditulis dengan metode menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menyerang Al-Quran. Dalam tafsir ini, penafsiran ditulis dengan membahas segi ilmu tata bahasa, qiraat, dan lain sebagainya. Kitab ini pertama kali dicetak di Kairo pada tahun 1935. Yang kedua ada Gharibul Quran. Kitab ini adalah kitab kedua dari karya Ibnu Qutaibah. Kitab ini disebut penyempurna kitab Ta'wi'ul Mushkil Al-Quran, di mana kata yang gharib itu termasuk kata muskil yang samar, di mana Imam Ibnu Qutaibah mencoba untuk menjelaskannya secara detail. Ta'wi'ul Mukhatalafil Hadis. Kitab ini menjelaskan jawaban tentang tuduhan-tuduhan para ulama Mu'tazilah tentang pemikiran mereka yang menyimpang mengenai hadis. Wafat pada usia 63 tahun, bulan Rajab tahun 276 Hijriah atau 889 Masehi, Ibnu Qutaibah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hidupnya dipergunakan untuk mengembangkan pemikiran keislaman serta memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan. Tetapi, perhatiannya yang lebih besar ditunjukkan untuk membela sunnah
dan ulama ahli hadis di hadapan musuh-musuh Islam. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.